Nah, untuk luasan lahannya teman-teman, ini luasan kurang lebih ya teman-teman. Ini luasan satu bal mulsa ya, satu bal mulsa. Ini mulsanya mulsa 120 ya teman-teman. Ini jarak tanamnya, teman-teman 40 ya, jarak tanamnya 40 dari lubang yang ini teman-teman ke lubang ini 40. Dan untuk lubang yang situ ke yang sana lagi teman-teman, itu juga berjarak sekitar 40-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channelnya Diskusi Tani. Nah, hari ini teman-teman kita sedang berada di lahan cabai ya teman-teman, yang kita katakan kemarin saya sekarang menanam cabai baru ya teman-teman. Ini adalah penanaman cabai yang saya lakukan, yaitu tahap yang ketiga teman-teman. Kemarin ada cabai yang biasa kita review, dan juga ada yang keduanya. Nah, ini yang ketiganya teman-teman. Ini yang ketiganya, saya tanam cabai. Ini belum sempat teman-teman kita bikin videonya mulai dari awal, yaitu mulai dari pemupukan dan juga pembuatan bedengannya teman-teman. Nah, kemarin mungkin ada kesibukan ya teman-teman, jadi tidak sempat dibuatkan videonya proses pemupukannya teman-teman. Nah, tapi nanti akan kita kupas juga teman-teman apa saja yang saya gunakan, pupuk dasarannya teman-teman, dan juga ini adalah penyemprotan pertama dari tanaman cabai kita teman-teman. Nah, mungkin bisa dilihat teman-teman, tanaman cabai ini sekarang teman-teman sudah berusia sekitar 10 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini adalah penyemprotan pertama yang saya gunakan pada hari ini teman-teman, yaitu ada Smart Grow, ini untuk nutrisinya teman-teman. Nah, itu ada Ambition juga untuk nutrisinya agar tidak terjadi stres yang berkepanjangan pada tanaman cabai ya teman-teman. Nah, untuk inseknya hari ini saya gunakan Alika teman-teman, karena Alika ini dengan double bahan aktif bisa melindungi tanaman dari hama pengganggu ya teman-teman, seperti ada jangkrik, ada seperti ulat tanah ya teman-teman. Itu bisa kita gunakan Alika sebagai penopangnya. Nah, untuk funginya hari ini teman-teman, saya gunakan fungi Antrakol, kontaknya Antrakol. Nah, untuk sistemiknya, karena di sini teman-teman seperti yang kita katakan kemarin, intensitas hujan sangat tinggi, saya gunakan fungisida sistemik skor dengan fungisida sistemik Previcur N. Nah, kenapa saya gunakan double sistemik? Ini punya alasan tersendiri di tempat kami teman-teman. Fungisida Previcur N kami gunakan pada fase awal, yaitu mencegah batangnya ini teman-teman tidak terjadi busuk pada pangkal batangnya teman-teman, dan juga nanti imunitas tanaman ini akan baik ya teman-teman, tidak mudah spora atau jamur berkembang pada tanaman kita. Nah, kenapa saya gunakan skor? Ini bahan aktifnya difenoconazole teman-teman. Mungkin ini sedikit di tempat daerah teman-teman, itu daerah yang hawanya panas ya teman-teman, atau tempat teman-teman itu banyak panas, jadi mungkin kalau untuk penyemprotan awal tidak cocok digunakan bahan aktif difenoconazole. Akan tetapi di sini teman-teman sangat cocok, karena saya sendiri teman-teman membutuhkan skor untuk agar daun dari tanaman cabai kita ini teman-teman menjadi tebal ya, tebal dan juga hijau, nanti akan mudah bebas dari serangan penyakit, dan juga tidak terjadi pembusukan pada pangkal batangnya teman-teman. Nah, hari ini kami melakukan penyemprotan yang pertama. Mungkin kelang waktu teman-teman 5 atau seminggu setelah penyemprotan ini akan kami lakukan penyemprotan yang kedua. Nantikan ya teman-teman apa saja yang kita gunakan pada tahap penyemprotan yang kedua. Nah, untuk dosisnya ini saya berikan sebanyak
3 tutup ya teman-teman dari Smart Grow. Dan juga untuk alikanya saya berikan sebanyak 10 mili per tangki. Nah untuk skornya saya berikan sebanyak 7 mili per tangki. Nah untuk Prepicure N-nya teman-teman saya berikan sebanyak 25 mili per tangki. Nah untuk dosis Ambition saya berikan sebanyak 20 mili per tangki. Dan untuk dosis Anthracolnya saya berikan sebanyak 2 sendok makan per tangki. Nah teman-teman, jika kita lihat tunasnya ini teman-teman sudah mulai tumbuh ya teman-teman. Ini menandakan bahwa tanaman cabai kita ini sudah siap kita berikan unsur haranya atau kita melakukan pengocoran pada lubang mulsanya teman-teman. Ini menandakan sudah siap untuk kita kocorkan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita lakukan pengocoran pada tanaman cabai kita ini teman-teman. Nah ingin tahu teman-teman apa saja yang kita gunakan pada pengocoran tahap awalnya teman-teman? Mungkin bisa kita simak videonya setelah ini ya teman-teman, pada pengocoran yang pertama. Nah teman-teman, di sini kami memberikan sejenis moleskisida ya teman-teman. Nah ini yang merah ini moleskisida. Ini sejenis racun binatang lunak ya teman-teman. Di tempat kami ini sangat banyak OPT yang seperti ini teman-teman. Organisme pengganggu tanaman, yaitu seperti seafood. Ini nanti akan batangnya ini teman-teman akan digerek oleh binatang tersebut teman-teman. Batangnya ini nanti akan dikupas atau dikupas kulitnya oleh OPT tersebut teman-teman. Nanti akan, jika kalau sudah besar, nanti akan tanaman kita ini batangnya lemah ya teman-teman. Itu akan bisa patah ketika ada angin yang meniupnya ya teman-teman. Makanya kami di sini biasa memberikan sejenis moleskisida ini teman-teman. Ini untuk antisipasi kami supaya batangnya terjaga dari organisme pengganggu tanaman.